Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita masuk kepada bab yang ke-18 fi fadilatis salam, pada fadilah tentang mengucapkan salam. Di salam ini termasuk salah satu hak seorang muslim. Hak seorang muslim dengan muslim lainnya adalah salam. Maka kalau orang mengucapkan salam kepada kita, kita mesti untuk menjawabnya. Mengucapkannya sunnah, menjawabnya wajib, kan begitu kata orang. Maka ketika kita ada berjumpa dengan seseorang, maka ucapkanlah salam. Ucapkan salam, Assalamualaikum. Disunahkan bagi orang yang mendengarnya untuk menjawabnya. Tak boleh salam kepada orang kafir. Wala yajuzul bada'u bis salami 'alal musyriki. Tak boleh mengucapkan salam kepada orang musyrik. Fa in bada'al musyrika radda 'alaihi bi ay yaqula 'alaika. Kalau orang kafir, orang musyrik itu dahulu mengucapkan salam kepada kita, maka jawablah dengan kalimat wa 'alaika. Sampai itu saja, jangan lanjutkan 'alaikas salam, cukup dengan wa 'alaika atau wa 'alaikum syam. Syam itu artinya celaka. Alaika, di atas engkau, syamun, celaka. Ya, takutnya kalau dia tahu pula arti syam itu celaka, itu yang berbahaya. Saya doakan dia taat, saya doakan dia selamat, kita didoakannya celaka katanya. Tak jadilah katanya. Jadi menurut Imam Nawawi, yustahabbu lin-nisa'i salam ba'duhunna 'ala ba'din. Dianjurkan, disunnahkan bagi perempuan mengucapkan salam di antara dia sama dia. Jadi perempuan sama perempuan dianjurkan mengucapkan salam. Wa amma salamu rajulun 'alal mar'ati syabatun fa makruhun. Kalau salamnya laki-laki kepada perempuan yang muda, yang masih muda ni berarti yang belum nikah ni. Yang belum nikah kemudian dia mengucapkan salam di antaranya, maka hukumnya makruh. Makruh. Kok bisa makruh pula dia ustaz? Ya bisa jadi mungkin seperti perempuan ni, kalau dia mengucapkan salam, kadang apalagi dia belum menikah, fitnah datang, oh lain pula salamnya tadi kan. Tak berbeda dengan yang lain salamnya, lama pikirannya, menimbulkan syahwat, bahaya. Wa amma salamu 'ala sibyan fa mustahabbu li anna fihi ta'limul adab. Kalau salam kepada anak-anak itu hukumnya sunnah walaupun anak-anak ni tidak menjawabnya. Nabi sering seperti itu. Nampak anak-anak sedang main, Nabi lewat, Assalamualaikum, kata Nabi. Dijawab oleh anak-anak tadi serentak, Waalaikumsalam. Kalau orang Arab seperti itu. Ada anak-anak yang sedang bermain, main kelereng, main gambar di pinggir jalan seperti itu, lewat kita, Assalamualaikum, kata kita, dia akan jawab Waalaikumsalam. Ataupun anak-anak tadi tidak menjawabnya umpamanya, tetap kita mendapat pahala kepada salam kita kepada anak-anak ini. Assalamualaikum, kata kita kepada anak-anak. Itu hukumnya sunnah. Tujuannya untuk apa? Li'anna fihi ta'limul adab. Karena untuk mengajarkan adab, etika kepada anak-anak tadi. Jadi kalau anak kita dia sedang bermain, Assalamualaikum. Pas kita masuk rumah, nampak kita dia, Assalamualaikum nak, begitu. Itu sunnah hukumnya, diajarkan kita. Ini satu lagi, ini dalilnya orang kita. Ni orang kita pakai ini nih. Yustahabbu liman qama min majlisi ay yusallima ala ahli. Ketika seseorang, disunahkan bagi orang yang berdiri dari majlis bahwa dia salam akan orang yang berada di dalam masjid dan dia hendak keluar. Jadi dia setelah dia duduk di pertemuan, di kenduri atau apa, ketika kita nak keluar kita salam. Ada yang musafah atau salam, itu hukumnya sunnah. Ya, kan ada orang kita bilang ketika berjumpa dia mengucapkan salam. Kalau ketika berpisah tu dianjurkan juga bersalam ustaz? Ya, dianjurkan juga untuk bersalam. Wala yusallimu 'alal mutalbisina bil ma'asi. Ini belum, ini syarahannya aja kita baca, belum masuk kita kepada hadis. Dan jangan dan tidak boleh kita salam alal mutalabbisina bil ma'asi, orang yang selalu dalam keadaan berbuat maksiat, seperti orang-orang yang bermain syatranji. Syatranji ini bermain catur ini. Rupanya termasuk maksiat main catur ini.
Main catur ni khilafiyah ulama. Saya pernah membaca dalam beberapa kitab, di antaranya Nuzhatul Majalis fi Nakhaif Nafais, ada ulama yang mengatakan main syatranji, main catur itu hukumnya boleh. Ada ulama yang mengatakan makruh dan ada yang ulama mengatakan haram. Tapi menurut Imam Nawawi Al-Bantani, menurut beliau ketika orang yang sedang main catur tu tak penting kita mengucapkan salam kepadanya. Wa yashrabuna al-khamara. Orang meminum khamar. Orang sedang minum khamar, tuak-tuak, kita beli aqua kita di apa ini? Beli minuman kita, membeli air mineral kita di kedai. Kedai tadi orang sedang minum tuak, minum khamar, sedang minum. Assalamualaikum kata kita, tak penting, tak usah mengucapkan salam di sana. Wa yastahabbu lil muslim musafah li akhihi wa la yanza akhar yadahu idza kana huwal mubtadi. Jadi disunahkan pula bagi seorang muslim itu untuk musafahah bersalaman. Jangan dia untuk mencabut tangannya itu apabila dia yang pertama. Kalau kita yang pertama, jangan kita yang cepat mencabutnya. Kalau bisa biar orang yang kedua tu yang mencabut dahulu tangannya. Kalau awak tidak ada copetnya, cabut aja cepat kan. Sebagusnya jangan cepat. Wa qabla ahdu ma ra'sul akh yadahu ala wajhi tabarruk jaza. Jadi ini bagaimana dengan orang yang bolehkah bagi orang yang mencium tangannya sendiri dia? Tangannya sendiri setelah dia salam dia cium tangannya. Kan ada seperti itu orang. Saya salam cium tangan. Boleh. Ini di dalam apa ini ada ini di dalam syarahan beberapa syarahan ulama ada ini. Baik, masuk kita ke dalam hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Assalamu qabla al-kalam." Salam itu sebelum berbicara. Jadi kalau sudah berbicara tidak ada lagi salam, maka hendaklah dia untuk mengucapkan salam sebelum berbicara. Maka termasuk pantun-pantun sebelum salam tak masuk dalam hadis ini. Karena berbicara, maka kalau kita diizinkan untuk silahkan kepada ustaz, dipersilahkan untuk menyampaikan tausiahnya kepada kami. Pas tiba langsung salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jangan berbicara kita. Sama ketika kita berjumpa dengan teman di rumah, kita mau bertamu ke rumahnya, pas jumpa dengan dia jangan berbicara apa-apa. Apa kabar? Apa cerita? Bila sampai? Assalamualaikum. Jangan. Salam itu tak ada faedahnya lagi karena sudah ada pembicaraan sebelumnya. Hadis ini rawahu At-Tirmizi. Huwa hadisun sahih. Hadis ini sahih. Yundabus salam qabla syuru'in fil kalam li'annahu tahiyatun hazihil ummah. Disunahkan salam itu sebelum disyariatkan berkata-kata, li'annahu tahiyatun hazihil ummah, karena salam itu penghormatan umat. Jadi penghormatan kita salam. Jadi jangan sampai kita berbicara dulu baru mengucapkan salam, jangan. Bagusnya kita langsung salam, setelah itu baru kita berbicara. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man bada'a bi kalamin qabla salam fala tujibuh. Siapa yang memulai bil kalam dengan berbicara sebelum salam, dia berbicara dulu, setelah berbicara baru dia mengucapkan salam, fala tujibu, dan maka jangan engkau menjawabnya. Fala tujibuhu, maka tidak dijawab akan salamnya. Jadi maka kalau kita diminta orang untuk menyampaikan suatu, umpamanya kita ustaz atau pengurus masjid atau apa namanya lah, jangan, tak usah kita berpantun-pantun apa segala macam. Penghormatan kepada Bapak Upati, Bapak Wali Kota, Bapak Gubernur, Bapak ini, Bapak ini, Bapak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak manfaat salam kita dan tidak dianjurkan kita untuk menjawabnya. Jadi kalau kita langsung saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah wassalatu wassalamu, sampai itu barulah penghormatan kepada Bapak Gubernur, Bapak Upati, Bapak Wali Kota, Bapak ini, Bapak itu, Bapak antu belau, itu barulah kita mengucapkan. Jangan kita penghormatan dulu baru salam. Tak, penghormatan dalam Islam salam, tahiyatus salam. Penghormatan dalam Islam adalah salam. Qala sallallahu alaihi wasallam, man bada'a bis salamin fahuwa aula billahi wa rasulih. Siapa yang memulai dengan salam, maka dianya yang lebih aula, yang lebih baik, yang lebih dekat dengan Allah dan Rasulnya. Maka itulah seyogyanya, sebaiknya dan sepantasnya kita dahulu untuk mengucapkan salam. Jangan sampai orang dulu, kita dulu.
Bagaimana kalau sama-sama ustaz? Itu sama-sama menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Assalamu min asma'illahi ta'ala, wada'ahu Allahu fil ardi fa'afshuhu bainakum. Fa inna rajula muslimun idza marra biqaumin fasallama alaihim faraddu alaihi kana lahu alaihim fadlu darajatin bitazkirihi iyyahum salam. Fa illam yarudda alaihi radda alaihi man huwa khairum minhu wa atyabun." Assalamu min asma'illahi ta'ala. Salam itu kan termasuk asmaul husna. Ya salam kan termasuk asmaul husna itu. Salam. Wada'allahu fil ard. Allah meletakkan asmanya, namanya itu di bumi. Fafshuhu bainakum. Maka amalkanlah, ambillah olehmu di antara kamu. Lakukanlah, bacalah di antara kamu. Fa inna rajula muslim, maka sesungguhnya laki-laki yang mengucapkan salam dia, idza marra biqaumin, apabila dia berjalan di dekat kaum, apabila dia berjalan di dekat orang banyak, fasallim alaih, kemudian dia mengucapkan salam kepada orang yang banyak tadi, faraddu alaihi, kemudian dijawab oleh orang yang banyak tadi salamnya laki-laki tadi, kana lahu alaihim fadlu darajatin, maka kedudukannya itu dimuliakan oleh Allah sederajat dibandingkan kaum itu. Bitazkirihi, karena sudah mengingatkannya, iyahum, mengingatkan mereka dengan salam. Fa illam yarudda alaihi, tapi jika tidak dijawab oleh kaum tadi salamnya laki-laki tadi, radda alaihi, maka dijawablah salam tadi, man, oleh orang, huwa, orang itu lebih baik daripada mereka, wa atyab, dan lebih harum. Siapa maksudnya? Para malaikat. Jadi kalau kita mengucapkan salam kepada orang, kita berjalan, kita ada orang banyak, Assalamualaikum, kata kita, mungkin orang tadi sedang banyak, Assalamualaikum, dia jawab, maka kedudukan kita lebih satu derajat dibandingkan mereka. Tapi kalau tidak mereka menjawabnya, maka salam kita dijawab oleh malaikat. Jadi tak ada ruginya kita untuk mengucapkan salam. Ada orang di Kairo, di Mesir itu, belum apa-apa kita mengucapkan salam, dia sudah menjawabnya. Ini tak pula boleh ni. Baru lewat di mukanya tu, Waalaikumsalam katanya. Padahal belum mengucapkan salam. Apa lah gaya orang kau tu. Itu dekat rumahmu waktu tu tinggal itu, waktu di Mesir dekat dengan rumah kita tinggalnya. Bapak-bapak tahat telinganya yang pekat, entah macam mana tak tahu kita. Belum apa-apa kita. Baru nak mendekat dia, Waalaikumsalam kata dia. Kalau macam tu, macam mana cara kita nak mengucapkan salam? Waalaikumsalam kata dia. Berarti kita haruskah kita mengucapkan salam kepada dia? Tidak, dia sudah menjawabnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi billahi man bada'ahum bis salam. Sesungguhnya manusia, awlan nasi billah, sebaik-baik manusia itu dekat dengan Allah. Siapa dia? Man bada'ahum bis salam, orang yang memulainya dengan salam. Man bada'ahum, orang memulai mereka itu dengan salam. Jadi ketika mulaqah, berjumpa, wa mufaraqah, ketika berpisah, dia juga dengan salam. Kenapa orang itu termasuk orang yang dekat dengan Allah? Karena dia sudah mengingatkan untuk dekat dan zikir kepada Allah. Salam itu kan termasuk zikir. Assalamualaikum warahmatullah, kan ada kalimat Allah, kalimat salam, asmaul husna. Ketika itu kita baca kepada seseorang, maka kita sudah mengingatkan orang untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ra'sut tawadhu'i ibtida'u bis salam. Permulaan tawadhu', puncak dari pokok tawadhu', rendah hati itu adalah ibtida'u bis salam, memulai dengan salam. Maka kalau orang, kita bisa menengok, kalau orang tu dahulu dia mengucapkan salam, tu tanda orang tawadhu' namanya. Tengok saja, kalau dia mengucapkan salam, Assalamualaikum, tu tanda orang tawadhu', itu tanda orang rendah hati. Karena kalau orang sombong nak mau dia, tak, saya pula yang dulu mengucapkan salam ke dia. Dia kecil baru, masih muda, saya sudah tua, ngapain pula saya mengucapkan salam ke dia? Tak. Kalau dalam masalah bab salam, siapa yang dahulu mengucapkan salam, siapa yang dahulu mengeluarkan kalimat salam, maka dialah orang yang tawadhu'. Jadi mudah saja kita menandai orang tawadhu'. Lancar yang mengucapkan salam ke orang, dahulu dia mengucapkan salam, maka dia tawadhu' ni. Nabi saja dia mengucapkan salam dia, seorang rasul itu mengucapkan selamat dia kepada umat.
Qala sallallahu alaihi wasallam, izal taqa muslimani aqrabuhuma ila Allah Ta'ala man bada'a bis salam. Izal taqa, apabila berjumpa muslimani, dua orang muslim berjumpa, kita dengan teman, kita dengan orang lain, yang jelas muslimani, dua orang muslim. Izal taqa muslimani, apabila berjumpa dua orang muslim, aqrabuhuma ilallahi ta'ala man bada'a bis salam, lebih dekat keduanya itu kepada Allah. Siapa yang lebih dekat kepada Allah? Man bada'a bis salam, orang yang memulai salam. Jadi kalau kita jumpa dengan orang, mulai saja salam, assalamualaikum, begitu. Tak ada hinanya kita, apa salahnya? Kita mendoakan orang, kalau tak dijawabnya malaikat yang menjawab, kan sudah tadi. Malaikat yang menjawab salam kita. Maka bagus kita untuk selalu membiasakan untuk mengucapkan salam. Wala yahjur muslim akhahu fawqa salasa. Jadi tak boleh kita, kalau dah mengucapkan salam macam tu, diam saja dia. Itu malaikat yang menjawab. Katanya di sini Imam Nawawi menjelaskan, wa ammal mubtadi' wa man iqtarafa dhanban 'aziman lam yatub minhu yanbaghi an la yusallimu alaihi wa la yuradda alaihi salam. Wa kadza qalahu al-Bukhari wa ghairuhu minal ulama. Imam Bukhari dan ulama yang lain berpendapat, kalau kepada orang mubtadi', mubtadi' ni ahli bid'ah. Ahli bid'ah. Siapa ahli bid'ah, Ustaz? Yang keluar dari manhajnya salafun salih, keluar dari manhajnya akidah ahlu sunnah wal jamaah, berarti dia ni ahli bid'ah. Mengucapkan salam ke ahli bid'ah itu sama mengucapkan salam kepada orang yang ahli maksiat. Tak pantas, tak usah kita mengucapkan salam kepada mereka. Wala yuradda alaihi salam, kalau dia mengucapkan salam pun tak mesti untuk kita jawab salamnya. Kadza qalahul Bukhari, ini yang dipendapat kadza qalahu, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam Bukhari dan selain daripada ulama. Ini nukilan daripada Imam Nawawi. Jadi kalau salamnya ahli bid'ah, tak penting untuk kita jawab, atau kita tak penting untuk mengucapkan salam kepada dia. Siapa ahli bid'ah tu, Ustaz? Orang tu nuduh kita ahli bid'ah. Kita nuduh pula mereka. Nah, kalau dalam kajian kita, ya mereka lah yang ahli bid'ah. Mana? Orang yang mentajsimkan Allah, orang yang mengatakan Allah pakai tangan, itu bid'ah itu. Allah mengatakan Allah pakai kaki, orang yang mengatakan Allah duduk di ars, di kursi sana, Allah ada di langit, itu bid'ah, itu mubtadi' itu. Ahli bid'ah yang menyerupakan Allah dengan makhluk, itu mubtadi' ahli bid'ah. Tak penting mengucapkan salam kepada mereka, dan tak penting juga kita untuk menjawab salam daripada mereka. Ini nukilan daripada Imam Nawawi Al-Bantani. Nukilan itu bila bunyikan, itu pendapat daripada Imam Bukhari dan selain daripada Imam Bukhari. Jadi kalau begitu, ke tetangga kita, ke teman sebelah itu, tak bolehlah untuk mengucapkan salam, tak penting. Kalaupun salam tak dibalas juga kita. Jangan-jangan ini pula dalilnya, karena dia menuduh kita orang ahli bid'ah, salam kita pun tak dijawabnya. Mestinya salam dia yang kita jawab. Tuding menuding macam tu, kapan selesainya ini? Allahu Akbar. Qala sallallahu alaihi wasallam, izal taqa muslimani, apabila berjumpa dua orang muslim, aqrabuhuma ila Allah Ta'ala man bada'ahu bis salam. Aqrabahuma, aqrab ini yang lebih dekat kepada Allah di antara keduanya, man bada'a bis salam, orang yang memulai dengan salam. Qala sallallahu alaihi wasallam, idza dakhaltum fi majlisin fasallimu wa idza kharajtum fasallimu. Apabila masuk kamu ke dalam suatu majlis, maka salam, ucapkan salam, dan apabila kamu keluar, fasallimu, maka salam juga. Tapi tengok dalam keadaan kondisi. Kalau orang sedang solat, orang sedang ceramah, orang sedang tausiah, orang sedang majlis ilmu, jangan kita mengucapkan salam, karena mengganggu kekhusyukan orang dalam beribadah. Mengganggu kekhusyukan orang sedang berzikir, mengganggu kekhusyukan orang sedang dalam keadaan majlis ilmu. Jangan kita mengucapkan salam, masuk saja kita. Ini ada pula orang ni yang agak berlebih dosis obat salamnya sedikit. Orang sedang solat, semua solat, dia datang masbuk, mengucapkan salam dia, Assalamualaikum, katanya. Siapa yang menjawab kira-kira?
Orang sedang salat, imam sedang salat, makmum sedang, semua sedang salat. Dia masbuk. Datang dia, datang. Assalamualaikum katanya. Di Pekanbaru ada masjidnya itu. Kita pun sering kajian masjid itu. Jadi tak boleh mengganggu kekhusyukan orang dalam beribadah. Jadi ketika berjumpa ucapkan salam. Wa yustahabbu idza dakhala baitihi ayusallima. Disunnahkan apabila masuk seseorang ke rumahnya bahwa dia salam. Ketika masuk ke rumah salam kita, Assalamualaikum. Wa illam yakun fihi ahad, walaupun tak ada satu pun di dalam rumah. Kita tahu kita yang di rumah itu, kita tadi yang keluar, kita mengunci, sekarang kita lagi yang masuk ke dalamnya. Bagaimana? Tetap dianjurkan mengucapkan salam. Jadi walaupun rumah kita rumah kosong, tetap dianjurkan mengucapkan salam. Mana tahu kan ada malaikat, ada apa di dalamnya. Jangan-jangan orang sedang mencuri pula di dalamnya kan. Kita mengucapkan salam, Assalamualaikum. Pencuri ini orang baik dia. Setiap orang mengucapkan salam, dia jawab dengan salam. Pas kita masuk rumah kita, Assalamualaikum kata kita. Dia tak merasa kalau dia sedang mencuri. Dia jawab, Waalaikumsalam katanya kan. Berarti ini ada orang, berarti pencuri lah tu katanya. Dia ada pula pencuri ini yang baik dia. Ada. Itu buktinya yang mencuri kotak infak di masjid. Salat 2 rakaat dia, akhi. Sebelum mencuri dia salat 2 rakaat baca Quran dia. Astagfirullah. Jadi saya penasaran macam mana. Betul tu. Iya betul Ustaz. Tengoklah di CCTV Ustaz. Saya tengok di CCTV dari dalam. Sebelum dia memecahkan kotak infak kiri kanan masjid ni, dia salat dulu. Masuk dia salat 2 rakaat. Pas seperti salat salat orang baik. Setelah salat dia baca Quran. Dia baca Quran, dia tutup Quran, dia pergi ke tempat berwuduk, ngambil wuduk lagi. Habis itu masuk dia lagi, baca Quran lagi. Bayangkan. Orang baik ada jadi pencuri dia. Sebenarnya tak baik dia. Masa ada dulu orang elok pencilok. Merusak nama ni. Wa illam yakun fihi ahad, walaupun tak ada satu pun di rumah tu, disunnahkan juga kita mengucapkan salam. Tapi agak berbeza salam yang kita baca. Memang ni pernah saya jumpakan di riwayat ini. Apa salamnya? Wa qul assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Itu yang kita baca ketika kita masuk ke dalam rumah. Dalam rumah tadi tak ada satu apapun, tak ada orang dalam rumah itu, maka masuklah kita membaca assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. InsyaAllah akan Allah selamatkan kita daripada sesuatu yang jahat dari rumah itu. Begitu juga iza dakhala masjidan aw baitan li ghairihi laisa fihi ahad. Begitu juga apabila kita masuk ke dalam masjid atau ke dalam rumah li ghairihi, orang lain, laisa fihi ahad, yang tidak ada orang. Jadi masuk masjid begitu juga. Kalau kita masuk masjid pertama kali tak ada orang, kalimat yang bagus kita baca itu assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Tapi di sini ada pula ditambah oleh pendapat ulama, uistahabu ayyusallima, disunahkan bahawa dia salam ketika tak ada orang dalam masjid, tak ada orang dalam rumah tadi. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum ahli baiti wa rahmatullahi wa barakatuh. Menolak salam, menjawab salam ni wajib fa bagilaka an turadda ala hatta yaskut anka fardu wallahu a'lam fi riwayatil Baihaqi. Baik. Jadi dalam hadis Nabi, idza dakhaltum fi majlisin fasallimu wa idza kharajtum fasallimu. Apabila kamu masuk ke dalam majlis maka salamlah, dan apabila kamu keluar maka salam. Qala sallallahu alaihi wasallam, abakhalan nasi man yabkhalu bis salam. Sekikir-kikir manusia adalah orang yang kikir mengucapkan salam. Jadi mudah menengok orang tu pencikik atau apanya, atau dermawannya mudah dengan salam. Kalau payahnya mengucapkan salam, berarti sakunya berjahit lah tu. Payah mengeluarkan uang ni. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, assalamu tahiyatul limillatina. Salam itu adalah penghormatan agama kita. Wa amanun lizimmatina, dan pengamanan bagi zimmatina, tanggungan kita.
Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha wa awradduha. Apabila huyyitum bi tahiyyatin, dihormati kamu dengan penghormatan, fahayyu bi ahsani minha, maka balaslah penghormatan itu dengan lebih baik daripada penghormatan yang ia sampaikan kepada kita, awradduha, atau sama. Ini dia. Kalau kita dipuji, orang puji pula orang itu. Ya, kalau kita orang mengucapkan salam ke kita, balas salam bi ahsana minha, lebih panjang atau sekedarnya saja, sama-sama. Umpama orang mengucapkan salam kepada kita, assalamualaikum, kata orang ke kita, kita menjawab dengan waalaikumsalam, itu sama-sama namanya. Tapi kalau orang mengucapkan salam kepada kita, assalamualaikum warahmatullah, ada warahmatullah, kita pun menjawab, lebihkan sedikit, waalaikumsalam warahmatullah, tambah sedikit wabarakatuh. Itu maksud fa ahsanu minha, lebih baik daripada dia, itu penghormatan kita. Tapi kalau dia agak panjang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata dia, kita tambah pula waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Tambah, semakin panjang orang mendoakan kita, semakin panjang pula kita memberi penghormatan dan doa kepada orang itu. Ini bagus ini. Ya. Jangan kita saja minta didoakan orang. Setiap kita mudah-mudahan Allah panjangkan umur engkau, Allah murahkan rezeki engkau, Allah ampuni segala dosa engkau. Amin, amin, amin. Makasih yo, cik itu aja nya. Cikik kita namanya itu. Kikir namanya, balas pula orang tu dengan doa. Mudah-mudahan engkau pun seperti yang engkau doakan kami. Begitu caranya. Orang kita ni kadang dalam doa pun tak mau rugi dia.